Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Untuk kali ini izinkan saya untuk berbagi pengalaman ataupun tips dan trik ketika mendaftar menjadi calon guru penggerak ataupun calon pengajar praktik. Mari kita simak. Nah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama lengkap saya adalah Andini Nekangraini M. Saya adalah salah seorang guru bahasa Inggris di UPT SMP Negeri 7 Binamu yang terletak di Kabupaten Jeneponto. Kemudian saya merupakan alumni guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Jeneponto. Tugas tambahan saya adalah sebagai Sekretaris Badan Pengurus Provinsi Komunitas Guru Belajar Nusantara Sulawesi Selatan. Kemudian saya juga merupakan founder Rumah Cerdas, baik itu untuk kursus ataupun private. Kemudian saya adalah salah satu alumni Wardah Inspiring Teacher tahun 2020. Dan saat ini saya sedang menjalankan tugas sebagai pengajar praktik program guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Jeneponto dan merupakan salah satu anggota dari English Teacher Community. Baik, sebelum kita masuk pada tips and trick, saya berikan brainstorming dulu ya. Oke, I have a question here. Di sini saya punya pertanyaan. Saya kira tugas utama guru adalah mengajar. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Jika setuju ketik A, jika tidak setuju ketik B. Next question. Ternyata yang utama guru harus terus belajar. Apakah Bapak Ibu setuju? Ketik A jika setuju, ketik B jika tidak setuju. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah niat dan motivasi. Kalau ditanyakan apa sih yang menjadi niat atau motivasi saya mengikuti program pendidikan guru penggerak, baik itu guru penggerak ataupun pengajar praktik. Nah, yang pertama nih kita harus luruskan niat dulu ya. Seperti yang diriwayatkan Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Jadi dalam hal ini niat adalah hal yang paling penting. Apa sih sebenarnya yang menjadi niat atau motivasi kita untuk ikut di program pendidikan guru penggerak? Nah, ternyata yang menjadi niat saya adalah karena saya merasa bahwa saya adalah guru belajar sepanjang hayat. Saya yakin dan percaya bahwa guru yang baik adalah guru yang terus belajar. Saya percaya bahwa guru dan belajar adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dan saya percaya bahwa ketika seorang guru tidak ingin belajar, maka berhentilah menjadi seorang guru. Kemudian adalah keep showering positive vibes. Jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan ketika kita mengikuti program pendidikan guru penggerak adalah kita bisa menularkan hal-hal positif di sekeliling kita atau praktik-praktik baik. Selanjutnya adalah tips dan strategi ketika kita menulis esai. Jadi pada tahap pertama, salah satunya itu adalah menulis esai, dan sepertinya ini menjadi salah satu tantangan atau hambatan yang terbesar bagi para peserta, karena dalam esai tersebut terdiri dari 5 pertanyaan dan setiap pertanyaan itu mengandung sub pertanyaan A, B, C, D 1, 2, sampai 3 ya. Nah, tipsnya adalah pertama, kita kerjakan di Microsoft Word dulu ya, karena kalau kita kerjakan secara online itu terkadang jaringan kita terganggu, terus tiba-tiba tulisan yang kita sudah karang, yang sudah kita buat hilang. Makanya silakan Bapak Ibu kerjakan atau tuliskan dulu di file Word, sehingga ketika terjadi masalah jaringan Ibu masih punya file cadangannya.
Kemudian yang kedua adalah perhatikan batasan karakter yang diminta. Nah, setiap soal pada esai tersebut itu memiliki batasan atau minimal maupun maksimal karakter yang diinginkan. Mungkin 500 sampai 1000. Jadi berarti minimal 500 karakter dan maksimal 1000. Tidak boleh kurang dan juga tidak boleh lebih. Jadi silakan diperhatikan batasannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah tunjukkan potensi yang dimiliki. Ketika kita menuliskan esai, ada beberapa pertanyaan yang akan mengarahkan kita kepada potensi-potensi ataupun praktik baik ataupun inovasi-inovasi yang pernah kita lakukan ataupun kita miliki. Silahkan dituliskan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu alami. Jadi kita tidak menuliskan apa yang orang lain alami. Dengan kata lain, apa yang kita tuliskan ini bersifat original, no plagiarisme, atau ketika kita memiliki sesuatu yang sama yang pernah dilakukan dengan orang lain, kemudian kita melihat kalimatnya, maka kalimat-kalimat itu bisa kita parafrasekan ya. Kita modifikasi kalimatnya menggunakan bahasa kita sendiri. Kemudian saat kita menulis esai, tips yang paling penting adalah don't put till tomorrow what you can do today. Jadi jangan ditunda-tunda Bapak Ibu. Kalau sudah dapat idenya, silahkan dikerjakan. Jangan tunda sampai besok gitu ya. Selanjutnya adalah ketika kita melengkapi kurikulum vitae atau CV. Nah, di sana nantinya akan diminta pengalaman-pengalaman pelatihan atau organisasi. Terkadang diminta 3 sampai 5 atau maksimal 6 atau 10. Nah, tipsnya adalah silahkan menuliskan pengalaman ataupun pelatihan itu as many as possible, sebanyak mungkin. Ketika yang diminta adalah paling banyak 10 misalnya, dan Bapak Ibu memiliki 10 pelatihan itu silahkan tuliskan. Karena yang menuliskan 3 dan 5 itu akan jadi bahan pertimbangan. Tentunya akan dipilih yang lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah utamakan pelatihan yang diadakan oleh Kemendikbud. Nah, kan banyak tuh ya di portal guru, SIM Guru Belajar itu, SIM PKB, di situ banyak sekali pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh Kemendikbud maupun yang sekarang lagi trending itu adalah PMM, Platform Merdeka Mengajar. Silakan Bapak Ibu ikuti pelatihan-pelatihan yang ada di sana. Selain itu, silakan ikuti juga pelatihan di luar yang diadakan oleh Kemendikbud. Kemudian ketika menuliskan pelatihan atau pengalaman-pengalaman Bapak Ibu, disarankan menuliskan pelatihan yang terbaru atau yang terkini. Dan hindari submit saat due date. Kebanyakan Bapak Ibu itu submitnya atau kirim berkasnya adalah pada hari terakhir ya, sehingga kadang-kadang jaringan error atau susah. Kenapa? Karena biasanya di hari terakhir itu banyak yang submit gitu ya. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu hindari. Gitu ya, kita lanjut ke simulasi mengajar. Nah, ketika kita ingin mempersiapkan diri simulasi mengajar, nantinya kan kita akan upload RPP ya. Kalau di angkatan sekarang itu upload RPP-nya dilakukan di awal ya, di tahap pertama, seleksi tahap pertama. Jadi tipsnya adalah silahkan pilih topik yang paling Anda kuasai dan Anda senangi. Jadi di sana akan diberikan beberapa topik pilihan, silahkan dipilih sesuai dengan kemauan Bapak Ibu, interest Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, gunakan media atau alat bantu ajar. Ketika simulasi mengajar, kalau bisa menggunakan media gambar ya, atau alat bantu ajar lainnya yang bisa membuat proses simulasi mengajar Ibu lebih menarik dan lebih interaktif bagi asesor. Kemudian yang ketiga adalah gunakan device laptop ataupun notebook ya. Jika Bapak Ibu memiliki handphone dan laptop, sebaiknya gunakan laptop supaya gambarnya lebih besar dibanding ketika hanya menggunakan handphone. Kemudian jarak berdiri tidak terlalu jauh dari device. Jadi diusahakan ketika persiapan simulasi mengajar tuh jarak antara
laptop yang Bapak Ibu pakai untuk simulasi berhadapan dengan asesor itu tidak jauh jaraknya ketika Ibu berdiri di depan kelas melakukan simulasi. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu bisa memberikan suaranya dengan jelas kepada asesor ya, karena asesor akan menilai dan mereka kan hadirnya melalui Google Meeting ya Bapak Ibu. Kemudian use timer ya untuk mengatur waktu. Pada saat simulasi hanya diberikan 10 menit. Jadi kalau khawatir waktunya kurang atau lebih, silahkan Bapak Ibu gunakan timer. Dan yang terakhir adalah you have to have high self confidence ya. Jadi percaya diri saja ya Bapak Ibu ya. Dalam mengajar itu kan sudah menjadi sesuatu yang sering kita adakan, yang sering kita lakukan setiap hari, menjadi rutinitas kita. Jadi percaya diri saja, tidak usah takut, tidak usah khawatir, apalagi gugup gitu ya. Baik, selanjutnya masuk di sesi interview session. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu harus kuasai esai yang Bapak Ibu tulis. Karena biasanya pertanyaan-pertanyaan dari interview itu adalah untuk mengulik kembali hal-hal yang Bapak Ibu tuliskan di esai. Jadi diusahakan jawaban Bapak Ibu itu sesuai dengan apa yang tertulis di esai Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah konsisten dan yakin dalam menjawab. Tuh kadang-kadang tuh kita kan ada dua asesor ya. Kadang-kadang di awal asesor si A menanyakan pertanyaan apa gitu. Kemudian asesor yang kedua di kegiatan selanjutnya atau di waktu selanjutnya itu kadang-kadang kembali menanyakan pertanyaan yang sama, sehingga diharapkan Bapak Ibu konsisten dalam menjawab dan harus yakin, tidak boleh ragu, karena ketika Bapak Ibu ragu dalam memberikan jawaban, maka bisa saja asesor beranggapan bahwasanya Bapak Ibu ini sedang mengarang atau Bapak Ibu ini sedang berbohong atau sedang menceritakan pengalaman yang dialami oleh orang lain, bukan yang dialami oleh Bapak Ibu sendiri. Kemudian tunjukkan potensi terbaik Anda, bahasa yang agak gimana ya, lebih menjual ya apa yang ada pada diri Bapak Ibu gitu. Namun tetap stay humble, namun kita harus tetap rendah hati ya. Kita tidak boleh sombong juga, tetapi tunjukkanlah bahwasanya diri Anda memiliki potensi-potensi yang bisa dan pantas untuk program pendidikan guru penggerak. Kemudian kita tetap menjaga attitude kita, cara duduk kita, kalau bisa tegap. Kemudian gaya bicara kita ya, walaupun misalnya kita adalah seorang guru yang sudah senior misalnya puluhan tahun, kemudian kita mendapatkan asesor yang jauh lebih muda daripada kita, tetap gaya bicara kita harus sopan pada asesor walaupun kita tergolong jauh lebih tua dibanding mereka. Dan yang terakhir adalah be a good listener ya. Ketika asesor bertanya atau bercerita, maka menjadilah pendengar yang baik sehingga Bapak Ibu bisa memahami apa maksud dari pertanyaan asesor dan tidak meminta pengulangan pertanyaan, karena bisa jadi itu menjadi penilaian dan bisa mengurangi nilai Bapak Ibu. Seperti itu. Selanjutnya adalah apa yang menjadi tantangan atau obstacle saya ketika mengikuti program ini dan bagaimana saya menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama tuh di awal saya bingung ya, tidak ada referensi sehingga saya bertanya, kalau saya bisa jawab ini bacanya dari mana gitu, tidak ada di LMS. Itu untuk modul 1.1 ya. Di awal-awal itu kita langsung diminta untuk menuliskan refleksi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, sementara di situ belum ada gitu ya. Nah, ternyata kita diminta untuk mencari referensi lain, find it by yourself ya. Jadi kita harus proaktif mencari sumber-sumber lain selain yang disediakan di LMS. Kemudian yang kedua tantangan saya adalah time management. Di awal-awal itu saya cara mengerjakan tugas-tugas LMS adalah ketika pulang sekolah, kerjaan di sekolah dan hingga malam hari.
Namun beriring berjalannya waktu, akhirnya saya bisa mengatur waktu dengan baik, di mana saya bangun lebih awal. Jadi untuk kegiatan-kegiatan eksplorasi konsep yang membaca materi-materi terkait di modul tersebut itu biasanya saya bacanya di waktu subuh. Jadi itu bisa lebih mengefisienkan waktu saya. Kemudian tantangan yang terakhir adalah jaringan ya. Jaringan karena kita belajarnya online, sinkron dan asinkron, kadang-kadang jaringan yang menjadi penghambat, sehingga apa yang saya lakukan adalah provide some vendors. Saya menyediakan beberapa vendor atau penyedia layanan seperti Telkomsel, Indosat ya, dan juga memanfaatkan fasilitas WiFi di sekolah saya. Baik, cukup sekian Bapak Ibu pengalaman ataupun tips dan strategi dari saya. Selamat mengikuti seleksi, semoga bisa memberikan yang terbaik dan lulus untuk ikut program pendidikan guru penggerak. Terus belajar, wujudkan merdeka belajar hingga mencapai profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.